wabarakatuh. Saya Roni Hidayat Sutisna. Saya tinggal di Dusun Pasir Benteng, Desa Negara Bangi, Kecamatan Rancakalong, di Kabupaten Sumedang. Ini saya mempunyai sebuah aktivitas, yang berhubungan atau berkaitan dengan upaya-upaya pelestarian budaya, pelestarian lingkungan. Ya. Kami di sini, saya berbicara kami karena kami sudah membuat satu buah kelompok di sini, satu buah kelompok yang namanya kelompok tani hutan. Nah, kelompok tani hutan ini bergerak dalam proses pembudidayaan madu lebah trigona. Lebah trigona ini adalah lebah yang sangat spesial bagi kami. Walaupun dalam kegiatan masyarakat di Rancakalong sendiri, pada awalnya lebah madu ini dianggap hal yang kurang produktif. Nah, tapi setelah dilaksanakan berbagai penelitian, berbagai kajian, ternyata lebah trigona ini mempunyai satu karakteristik yang lain daripada yang lain. Nah, di sini kami membangun sebuah kelompok usaha, atau kelompok tadi saya katakan kelompok tani hutan. Kelompok tani hutan ini bergerak dalam proses pembudidayaan lebah madu trigona, tapi dasar pembentukan kelompok ini bukan hanya sebatas budidaya, tapi program kami, tujuan kami itu lebih terarah ke upaya-upaya proses pelestarian lingkungannya atau proses konservasi. Nah, karena apa? Karena proses konservasi di sini, konservasi tanah, air, udara itu bisa dilaksanakan hanya dengan satu proses, yaitu proses pembudidayaan lebah madu trigona. Berbeda dengan lebah-lebah yang lain, lebah madu yang lain seperti lebah apis atau nyeruan, atau lebah dorsata, odeng, itu beda lagi. Jadi karakteristik lebah trigona ini adalah karakteristik yang memang sangat-sangat sensitif terhadap zat-zat kimia gitu. Makanya ketika proses pembudidayaan dilaksanakan, itu otomatis lingkungan itu harus terbebas dari yang namanya zat-zat kimia, baik pupuk kimia misalkan yang ditaburkan ke tanah, terus ke udara misalkan semacam herbisida, itu harus jauh dari yang namanya vegetasi koloni lebah trigona. Jadi pada dasarnya di sini proses konservasi tadi itu bisa kita laksanakan sepenuhnya ketika kita melaksanakan proses budidaya lebah trigona. Nah, kelompok kami secara legalitas hukum, alhamdulillah kami sudah mendapatkan pembinaan, penyuluhan itu secara langsung dari Dinas Kehutanan CDK 9 atau cabang Dinas Kehutanan wilayah 9 yang mencakup 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Indramayu. Nah, jadi di wilayah CDK 9 ini kami mungkin salah satu KTH yang mempunyai program lain daripada yang lain. Saya anggap seperti itu, saya katakan seperti itu karena program kami itu ada berbagai macam, selain proses konservasi, selain proses budidaya. Nah, kami di sini memprogram juga tentang upaya-upaya pengolahan sampah, karena sampah di sini adalah satu masalah yang sangat krusial dimanapun berada, itu sampah pasti menjadi masalah. Nah, di sini juga kami mengupayakan. Selain itu kami juga mencoba membuat kegiatan-kegiatan seperti kami juga mempunyai program untuk mendukung program wisata di sini. Bupati Sumedang sendiri itu pernah mencanangkan bahwa Sumedang bakal dicanangkan menjadi kota wisata. Di sini kami juga mendukung upaya tersebut. Nah, upaya-upaya kami juga dalam program, kami mendukung program Bupati Sumedang dalam proses pencanangan Sumedang menjadi kota budaya dan sekaligus kota wisata. Nah, di sini program kami selanjutnya yaitu membangun sebuah sentra madu yang berbasis wisata.
Jadi wisata di sini adalah wisata edukasi sebenarnya, ya, wisata yang berbasis pendidikan, ya, pendidikannya ke pendidikan lingkungan, pendidikan budaya juga, ya, karena yang saya pahami program pembudidayaan lebah trigona ini sebenarnya masuk ke salah satu aspek budaya yang dikaitkan dengan pengetahuan lama atau sistem pengetahuan lama. Ya, salah satu aspek budaya di situ yang tercantum dalam OPK, Objek Pemajuan Kebudayaan. Itu tercantum juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, ya. Di situ ada undang-undang yang memang mengungkap tentang sistem pengetahuan lama atau sistem-sistem yang berbasis kearifan lokal, ya, local wisdom. Nah, di situ kami juga membangun program tadi, ya, pembangunan kampung wisata edukasi madu. Selain itu juga kami di sini membuat satu regulasi kelembagaan, ya, yang di bawahnya nanti tercipta sebuah sekolah alam berbasis budaya. Ya, sekolah alam ini juga kami kembangkan karena sangat penting untuk mendukung upaya-upaya ke depan, ya, tentang proses upaya pelestarian nilai budaya tadi, ya. Di sini sekolah alam yang kami bangun, ya, itu mendasari dari sebuah ilmu pengetahuan lama, ya, yang orang mungkin menganggap ilmu pengetahuan tradisional, tapi bagi kami itu adalah pengetahuan modern, ya, yang harus diungkap kembali, yang harus dijalankan kembali, dan ini mungkin akan sangat berguna, gitu. Ya, nah, program sekolah alam ini, ya, ini bagi kami sangat penting karena proses upaya konservasi lingkungan itu, terutama yang namanya hutan, ya, tidak bisa dilaksanakan secara sekaligus atau dalam waktu yang sangat cepat. Konservasi itu perlu waktu yang sangat panjang. Dan makanya kami membuat sistem di sini, ya. Tujuan kami itu menciptakan kembali sebuah hutan adat, ya, yang di sana upaya-upaya pelestarian tentang mata air, ya, penanaman pohon dan sebagainya, itu yang menjadi tujuan utama, gitu, ya. Di sini ada proses pemurnian ruang dan waktu, ya, pemurnian ruang secara nyata dan pemurnian waktu secara nyata juga. Nah, itu, ya, jadi berbagai program di kelompok kami di KTH Benteng Muda Mandiri, ya, alhamdulillah sekarang sudah mendapat banyak dukungan, ya, dari pihak pemerintah, kepala desa, Bapak Camat Rancakalong, kepala desa Nagarawangi, ya, sudah banyak dukungan yang kami dapatkan, ya, dan alhamdulillah, gitu, kita bisa berkolaborasi bersama. Nah, sekarang kami, ya, KTH Benteng Muda Mandiri di wilayah CDK 9 yang mencakup wilayah Sumedang dan Indramayu, alhamdulillah terpilih menjadi KTH yang mempunyai tingkat keunikan sendiri, ya, yang sekarang terpilih mewakili CDK 9 dalam lomba warna lestari, ya, di tingkat provinsi, dan alhamdulillah sudah masuk di 3 besar. Tinggal penentuan, verifikasi lapangan sudah dilaksanakan, kami menunggu hasil untuk maju ke tingkat nasional. Ya, nah, di sini kiprah kami mudah-mudahan bisa mendukung tiap sektor program pemerintahan, ya, program lingkungan, program konservasi. Itu yang kami jalankan di kelompok Tani Hutan Benteng Muda Mandiri. Ya, sekali lagi, ya, KTH di sini walaupun namanya kelompok tani tapi bukan kelompok tani biasa. Kami mempunyai program, kami mempunyai visi dan misi yang jelas, ya, terutama dalam upaya konservasi lingkungan. Sampurasun bagi masyarakat Sumedang, khususnya Rancakalong. Satu kesempatan yang sangat berharga saya dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat menyempatkan diri untuk sampai di tempat ini, yaitu mengunjungi salah satu KTH yang ada di cabang Dinas Kehutanan wilayah 9, yang wilayah kerjanya itu ada di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Indramayu. Ini
KTH seperti yang di belakang kita itu KTH Benteng Muda Mandiri yang bergerak di bidang kehutanan, tetapi titik berat bagaimana memberdayakan masyarakat, meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya karena ini di bidang alam, terutama di bidang kehutanan dan lingkungan. Jadi ini KTH cukup unik. Cukup uniknya di mana? Titik beratnya di awal saya lihat memang di bidang pemberdayaan masyarakat terhadap konservasi alam. Konservasi alam itu berarti mengajak masyarakat supaya berdaya, memanfaatkan potensi tempat mereka hidup, sekaligus menjaga keutuhan, keasrian, dan manfaat dari alam tempat mereka berada. Jadi ini suatu kesempatan yang sangat bahagia bagi saya sebagai pembina kelompok tani hutan. Dan ini pasti didukung juga oleh teman-teman, baik itu dari pemerintah desa maupun dari pemerintah kabupaten maupun dari komponen penyuluh dari dinas pertanian atau penyuluh kehutanan. Yang unik di sini adalah, nah ini dia, kita baru cerita yang unik. Kalau dilihat potensi Rancakalong dengan terbangunnya tol Cisandawu, ada peluang yang besar untuk memanfaatkannya menjadi destinasi kunjungan, baik itu bagi orang di luar Kabupaten Sumedang maupun orang di luar Jawa Barat. Kenapa? Pertama, alamnya memang unik dalam artian secara alami masih banyak pepohonan, masih banyak hutan, kemudian masyarakatnya someah, kemudian kalau kita bicara masyarakat di satu lokasi wisata, kita tidak akan terlepas dari kulinernya. Di sini pun salah satunya adalah kuliner yang sangat dibutuhkan, apalagi pada saat kita COVID-19 ya. Kita di sini salah satu memproduksi madu. KTH ini dalam mengelola pemberdayaan masyarakat melalui madu ini cukup unik. Jadi bukan mereka kejar adalah produksinya, tetapi bagaimana masyarakat memiliki kesadaran. Dengan madunya itu ada yang adalah lemah madu tewel yang tanpa sengat, jadi bisa dilakukan oleh semua masyarakat. Dan sistemnya adalah arisan. Jadi kelompok ini membangun sebuah kebersamaan, sebuah keniscayaan bahwa masyarakat ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan ini. Ini uniknya. Kemudian si lebah madu ini mereka support melalui bimbingan pembinaan kepada masyarakat dengan menitipkan stup-stup di masyarakat, kemudian mendampingi bagaimana pemanenannya, bagaimana memeliharanya, kemudian sekaligus mengedukasi bagaimana sih peran si lebah ini di dalam penyerbukan, sehingga kalau ini dikolaborasikan dengan aktivitas pertanian akan menghasilkan satu hasil pertanian yang organik. Kenapa? Karena kalau di pertanian menggunakan insektisida atau bahan kimia, lebah ini tidak akan mau ke sana. Sehingga keberhasilan panen pun akan gagal karena penyerbukannya tidak dibantu oleh lebah ini. Kedua adalah madu yang dihasilkan itu adalah produk yang sangat baik untuk sumber pakan bagi kita, yaitu untuk kesehatan, untuk kebaikan pertumbuhan madu, dan juga untuk kekuatan. Jadi ini sesuatu yang saya rasa sesuatu yang sangat-sangat luar biasa jika
KTH ini bisa mengembangkannya dengan melalui kerjasama peran serta dari masyarakat itu sendiri. Kelompok itu hanya sebagai akselerator, motivator, sekaligus fasilitator bagi masyarakat. Jadi Bravo sukses bagi masyarakat Rancakalong yang nanti bisa ikut serta di dalam program-program yang akan dilaksanakan oleh KTH ini. Tetapi ada satu hal yang harus diwaspadai oleh kita bersama, terutama masyarakat Rancakalong. Apa itu? Kalau nanti ini berhasil menjadi tujuan wisata, bagaimana kita mulai menyiapkan diri mengelola sampah? Karena sampah itu mau tidak mau akan mengikuti manusia. Semakin banyak manusia, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Kemudian namanya sampah, manusia itu berusaha akan menjauhkan dari dirinya. Oleh karena itu, bagaimana kita membangun tata kelola sampah ini dengan menyadarkan masyarakat bahwa sampah yang saya hasilkan harus saya kelola. Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Rancakalong itu harus dikelola oleh masyarakat Rancakalong. Tetapi kalau nanti jadi tujuan wisata, tujuan tempat orang luar datang, dia pun akan menyampah, menghasilkan sampah. Dan itu kita punya kesadaran, baik itu melalui aturan, mungkin nanti kita ada peraturan desa Rancakalong, dilarang membuang sampah atau dilarang membawa makanan yang terbuat dari kemasannya plastik, sehingga disediakan sendiri oleh masyarakat Rancakalong, sehingga itu menimbulkan perputaran ekonomi di masyarakat Rancakalong, sekaligus mengurangi sampah plastik yang biasanya terdegradasi sangat lama. Itu yang menimbulkan problem. Tapi kalau makanan yang dibungkus daun gedang, daun pisang, itu organik, bukan masalah bagi alam seperti Rancakalong. Bravo, sukses masyarakat Rancakalong melalui KTH, program-programnya KTH Benteng Muda Mandiri. Sukses selalu. Sampurasun. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita hadir dalam rangka verifikasi lomba KTH tingkat provinsi. KTH Benteng Muda Mandiri ini masuk 3 besar di Provinsi Jawa Barat. Dan saya sebagai camat aturkan terima kasih atas apresiasinya ke Dinas Kehutanan, dan mudah-mudahan dan insya Allah ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkiprah untuk melestarikan lingkungan dan tentunya juga untuk mendongkrak perekonomian masyarakat melalui budidaya teuweul salah satunya. Ini harapannya ke depan, mudah-mudahan KTH Benteng Mandiri menjadi salah satu kelembagaan untuk mendorong warga masyarakat Rancakalong lebih produktif dalam pemanfaatan karangan, dan kedepannya mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi untuk peningkatan pendapatan keluarga masyarakat Rancakalong. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi momen ini menjadi momen kita untuk lebih meningkatkan kegiatan kebudayaan masyarakat di Kecamatan Rancakalong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.